Oke guys, kali ini aku akan menceritakan alur cerita The Virgin Psychics. The Virgin Psychics ini mengisahkan seorang remaja laki-laki bernama Yoshiro yang hidupnya berubah dalam waktu semalam. Ia terbangun dari tidurnya dengan memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Namun ada beberapa orang yang juga mendapatkan kekuatan sepertinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kuy kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal diperlihatkan Yoshiro yang gelisah karena selalu mengingat mimpinya. Di dalam mimpinya diceritakan ada wanita yang melambai dan ingin menghampiri Yoshiro. Karena selalu terbayang akan mimpinya, Yoshiro memutuskan untuk melakukan colai dan membayangkan semua gadis yang ia kenal. Flashback ke 17 tahun yang lalu, saat Yoshiro masih dalam kandungan ibunya, di sebuah rumah sakit terlihat ada beberapa ibu hamil yang sedang duduk. Di situ Yoshiro masih dalam perut ibunya. Tak disangka saat masih di dalam kandungan, Yoshiro melakukan interaksi dengan bayi lainnya yang masih dalam kandungan dengan menggunakan telepati. Dalam interaksi telepatinya, wanita dalam kandungan itu berjanji akan bertemu dengan Yoshiro suatu saat nanti dengan kode isyarat nyanyian la la la. Kemudian scene 17 tahun ke depannya, Yoshiro akhirnya berjanji kepada dirinya sendiri untuk menemukan wanita yang diajaknya bicara sewaktu dalam kandungan ibunya. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah fenomena partikel kosmik yang menuju ke bumi. Cahaya itu menuju ke Yoshiro. Setelah kejadian itu, Yoshiro mendapatkan kekuatan bisa membaca pikiran orang. Namun bukan hanya Yoshiro, seorang wanita bernama Miyuki juga mendapatkan kekuatan yang sama. Keesokan harinya di sekolah, Yoshiro sangat bingung karena dia bisa mendengar isi hati semua orang di sekolah itu. Kemudian temannya yang bernama Yasu menghampiri dan mengajak Yoshiro untuk ke rumahnya untuk nonton film. Tiba-tiba pandangan Yasu berpaling ke seorang siswi baru yang bernama Asami. Asami terkaget karena melihat senapan Yoshiro saat itu tegak lurus karena memandangi Asami. Seketika itu Miyuki mengatakan sesuatu dalam hatinya dan Yoshiro pun dapat mendengarnya. Yoshiro kemudian membalas ucapan Miyuki, lalu mereka berdua bicara menggunakan telepati. Tapi anehnya mereka berdua tidak menyadari akan hal itu. Mungkin mengira tadi itu seperti bicara melalui mulut saja, bukan telepati. Scene berpindah ke Takahiro dan Akiyama yang berbicara melalui telepati. Mereka berdua berniat untuk mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kekuatan telepati. Kemudian diperlihatkan Yoshiro yang membaca sebuah buku tentang telepati. Di kasir, dia tiba-tiba melihat buku yang melayang dari rak buku keluar dari pintu toko itu. Yoshiro yang melongok saat itu sontak langsung berlari dan mengejar buku itu. Namun pada akhirnya Yoshiro kehilangan jejak dari buku itu. Setelah mencari buku terbang itu, kemudian Yoshiro dipanggil oleh kakek-kakek pemilik warkop, sebut saja Sugiono. Yoshiro disuruh masuk ke dalam warkop dan kaget ketika melihat buku terbang yang dia cari-cari ternyata berada di sana. Ternyata penyebab buku terbang itu bisa berada di sana disebabkan karena kakek Sugiono yang memiliki kemampuan dapat menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Keesokan paginya, di sekolah Yoshiro memperlihatkan Asami. Ternyata pria di samping Asami itu menyukai Asami. Pria ini mempunyai kemampuan teleportasi. Pria ini bernama Yasuke. Tapi lucunya saat dia berteleportasi, pakaian yang dia kenakan tidak ikut menghilang. Hero datang dan berniat untuk mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan spesial. Setelah menemukan orang-orang yang mempunyai kemampuan spesial tersebut, kemudian Takahiro mengumpulkan mereka semua. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba terlihat seorang wanita cantik yang keluar dari balik pintu. Ternyata itu Asumi. Kok dia bisa ada di sana? Jangan-jangan Asumi juga punya kemampuan yang sama dengan mereka. Jadi begini, Asumi adalah anak dari Takahiro. Keesokan harinya, tepatnya di kelas, mereka kedatangan guru baru yang bernama Aiko. Ibu guru seksi ini menyuruh murid datang ke sekolah dengan memakai pakaian renang. Di sini diperlihatkan seorang wanita yang bernama Akiko yang telah menyebarkan aura negatif ke seluruh kota. Yoshiro dan Miyoko kaget saat melihat semua wanita di sekolah itu memakai bikini karena aura negatif yang disebarkan oleh wanita tadi. Saat di kelas, Yoshiro dan Miyoko melihat guru baru yang juga mempunyai kemampuan khusus yang dapat membaca pikiran dan ingatan orang lain. Lanjut, di sini bisa kita lihat sekelompok wanita berpakaian seksi yang dipimpin oleh Aiko. Mereka berada tepat di depan balai kota. Mereka ingin supaya berpakaian seksi itu tidak dilarang dan dianggap normal. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita yang berpakaian hitam yang kemudian mengubah semua wanita yang berada di depan balai kota itu menjadi boneka.
Di sisi lain, Asumi dan temannya memasuki sebuah rumah yang tampaknya agak menyeramkan. Karena takut, Asumi ditinggal sendiri oleh teman-temannya. Kemudian, Akiko datang dan menotok Asumi sampai dia tidak bisa bergerak seperti patung. Sampai ketika malam hari tiba, Takahiro selaku ayah Asumi khawatir karena Asumi tak kunjung pulang ke rumah. Tiba-tiba datang seorang wanita dan mengatakan, "Aku lihat Asumi baru saja pulang." Ternyata Asumi sudah berada di dalam kamarnya. Paginya terlihat sekelompok orang berkekuatan spesial berjalan-jalan di kota. Ponsel Yoshiro berdering. Ternyata Asumi menelpon. Yoshiro langsung bergegas menemuinya. Ketika mereka bertemu, Asami memberitahu ke Yoshiro kalau dia ingin skidi papap dengannya. Tapi sebelum itu terjadi, datanglah seorang wanita berpakaian hitam dan seksi ini membuat Asami menjadi boneka. Raut muka Yoshiro pun sangat kaget. Setelah Asami menjadi boneka, Takahiro dan rekan-rekannya datang. Kemudian wanita seksi berpakaian hitam itu menjelaskan kalau dia bukanlah Asami yang asli. Kemudian mereka semua segera ke balai kota untuk menangkap Akiko karena dialah yang membuat semua ini. Setibanya mereka di dalam ruangan di balai kota itu, Takahiro dan rekannya kaget karena melihat banyak sekali wanita di ruangan itu, tapi mereka semua tertidur. Tiba-tiba terdengar suara Asami. Sontak, Takahiro langsung mencari keberadaan Asami. Akhirnya Takahiro dan rekannya berhasil menemukan Asami. Akan tetapi mereka melihat Asami ada 3. Ternyata ketiga-tiganya adalah Asami palsu. Kirain tadi niat guru baru ini menyelamatkan Yoshiro. Ternyata Yoshiro malah dikurung di sebuah tempat aneh. Di dalam kurungan aneh itu ternyata sudah ada Asami dan Miyuki. Mereka sadar kalau pelaku dari kejadian ini adalah guru baru itu. Mereka semua bertiga memikirkan cara untuk keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar nyanyian la la la. Yoshiro pun kaget mendengar suara yang dia cari selama ini. Suara yang dia dengar sebagai kode waktu masih dalam kandungan dulu. Diperlihatkan Akiko sudah hampir kalah melawan Takahiro dan rekannya. Kemudian wanita berbaju hitam dan seksi ini akhirnya membuat Akiko pingsan seketika. Saat terbangun, Akiko langsung sadar dari hipnotis guru baru tersebut. Di sisi lain, guru baru itu membawa Asami dan Miyuki keluar dari kurungan aneh itu dan Yoshiro dibebaskan. Di luar kurungan ada guru baru yang seksi itu sedang menunggu. Ternyata guru baru itu melakukan semua ini karena dia ternyata suka dengan Yoshiro. Kemudian Yoshiro menemui Asami dan Miyuki yang berperilaku seperti anak kecil. Guru wanita yang seksi itu pun sadar akan perbuatannya dan dia pergi dari tempat itu. Film ditutup dengan memperlihatkan Yoshiro yang disambut oleh wanita-wanita di sekolah tersebut karena berhasil mengalahkan guru baru yang seksi dan bohai itu, dan cerita pun selesai.